Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi semua kita. Kami kembali lagi sebagai masyarakat awam dan masih selalu terus dan pasti mengikuti dan memperhatikan kehidupan bermasyarakat kita sehari-hari. Ini juga semua merupakan wujud dan peran aktif kami sebagai warga negara yang tanpa sadar dan selalu harus terus tetap sadar. Dan kami langsung saja menjelaskan bahwa kebingungan kami yang terus mengundang tanya dan mengundang tanya, bahkan polemik yang terus berkembang, dan kami ingatkan lagi sejak beberapa bulan yang lalu, waktu perhelatan demokrasi sampai sekarang, waktu perhelatan demokrasi pada pemilihan presiden terus mengundang polemik, dan kembali kami ke belakang juga ada beberapa polemik yang mendasar, seperti beberapa undang-undang yang terus menjadi polemik. Seperti kami ingatkan kembali, seperti undang-undang Minerba, kemudian undang-undang Omnibus Law yang masih menjadi polemik, kemudian undang-undang revisi desa, apalagi yang baru ini adalah undang-undang penyiaran, kemudian undang-undang penambahan kementerian, sampai yang terbaru lagi undang-undang Tapera yang masih terus mengundang polemik di masyarakat, yang sangat mengganggu konsentrasi dan kegiatan sehari-hari di masyarakat. Apa ini? Kami selalu mengundang tanya, apakah ini adalah kesengajaan dari Jokowi atau untuk mengalihkan isu hingga mengganggu dan mengecoh konsentrasi masyarakat dalam beraktivitas sehari-hari, yang bahkan cuma menghabiskan energi masyarakat secara sia-sia. Dan ini lagi-lagi Presiden lagi membuka keran dengan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 25 yang membuka keran untuk ormas-ormas diberikan kesempatan berbisnis dalam bisnis pertambangan. Nah, ini yang jadi semakin miris lagi karena masyarakat diiming-imingi lagi dengan janji-janji untuk memberikan peluang kepada mereka. Dan ini kami juga mempunyai prasangka bahwa pemerintah merangkul ormas-ormas karena ada kaitannya dengan rentetan yang membuat penguasa yang dikepalai oleh pejabat-pejabat atau pembuat kebijakan yang memberikan lagi janji-janji manis dari pemerintah kepada ormas-ormas. Dan kami ulangi lagi bahwa ini adalah rangkaian atau rentetan pada Rakernas PDI yang kelima, yang pada Rakernas tersebut terjadi
beberapa rekomendasi-rekomendasi yang memberikan perhatian kepada masyarakat banyak, bahwa PDI pada Rekernas PDI tanggal 24 sampai 26 Mei 2024 kemarin ini tidak mengundang atau Presiden tidak hadir pada saat pelaksanaan Rakernas tersebut. Dan kemudian sehari setelahnya ada acara Ormas GP Ansor, yaitu inaugurasi Ormas keagamaan pada tanggal 27 2024. Nah, di situ Presiden hadir. Nah, ini mengundang tanya kepada masyarakat bahwa pada saat Rakernas Presiden tidak hadir dan pada saat inaugurasi Ormas Presiden hadir, apakah ini merupakan pengalihan isu atau mungkin ya membuat masa tandingan pada isu-isu tersebut demi menunjukkan eksistensi penguasa. Dan semoga saja ormas-ormas kemasyarakatan, apalagi ormas-ormas keagamaan, jangan sampai terlena pada janji-janji manis yang tidak jelas, yang akan membawa pada politik-politik praktis yang menyesatkan umat. Nah, kami juga mengkhawatirkan pada saat dibukanya keran-keran bahwa ormas-ormas diizinkan untuk mengelola bisnis pertambangan, ini akan memancing setiap ormas-ormas atau ketua-ketua ormas akan berlomba-lomba mendekat pada kekuasaan. Nah, inilah janji-janji manis kekuasaan yang tidak relevan dengan maksud yang juga tidak jelas. Bagaimana mungkin jangan sampai pada ormas-ormas cuma melihat secara kasat mata dengan peluang-peluang bisnis yang besar, tanpa melihat kesiapan dan kemampuan yang ada. Opportunity atau peluang atau kesempatan yang akan diberikan ini malah menjadi mudarat, bukan manfaat. Karena mereka juga belum punya resources atau sumber daya, aset yang belum jelas. Kemudian lokasi-lokasi tambang atau lahan-lahan yang ada harus mereka beradaptasi dengan kondisi alam, topografi, terutama lingkungan, yang pasti berhubungan erat pada lingkungan yang sangat luas. Jangan-jangan lagi seperti kerusakan kawasan lingkungan pada PT Timah, yang bukan mendatangkan keuntungan, malah merusak lingkungan dan merugikan semua sektor kehidupan dengan nilai-nilai yang jika dinilai adalah sangat fantastis pada pengalaman kita di PT Timah tersebut, dengan perusahaan-perusahaan yang fiktif, apalagi pengelolaan tambang yang akan diberikan kepada ormas-ormas. Di dalamnya ada mafia-mafia yang sudah mereka sangat paham kondisi-kondisi tersebut, dan kartel-kartel
Bahkan dari hulu sampai hilir mereka sudah paham. Nah, menteri-menteri juga yang menjanjikan kepada Ormas NU atau Nahdlatul Ulama dan lain-lain, ini akan memberikan pengaruh yang sangat besar dengan proses-proses persyaratan manajemennya untuk melengkapi IUP sebagai korporasi atau kontraktor-kontraktor, kemudian konsultan-konsultan yang tentu akan mempunyai kompetensi sebagai pengelola tambang. Nah, tentu juga akan dimintai referensi sampai bagaimana referensi atau pengalaman sebagai pengelola tambang, dan tidak semudah itu dengan pekerjaan yang harus efektif, efisien, mengelola middle hingga high teknologi untuk pekerjaan-pekerjaan dari hulu sampai hilir. Nah, makanya kami juga sedikit terhenyak bagaimana ormas-ormas yang belum siap, kemudian ormas-ormas akan terus menuntut, karena mereka pasti menuntut kalau tidak diberi kesempatan pasti tidak bisa dia berbuat. Makanya harus menuntut diberi kesempatan. Tapi kesempatan itu mungkin belum bisa dilaksanakan sekarang, karena ini tiba-tiba sudah dibuka keran secara luas untuk bisa menyeleksi pada kesiapan-kesiapan berbagai pemenuhan persyaratan-persyaratannya. Sedangkan ormas-ormas yang bergerak dalam bidang sosial kemasyarakatan ini harus mempunyai skill pada bidang-bidang korporasi yang juga memerlukan manajemen baik middle dan high teknologi dengan peralatan-peralatan pada perusahaan-perusahaan atau tambang-tambang mineral yang akan mereka kelola. Bukan kami tidak percaya atau tidak yakin dengan kemampuan ormas-ormas, tetapi perlu waktu untuk membuat masyarakat mengerti sesuai kemampuannya bagaimana manajemen skill dan sumber daya manusia yang sudah terlatih. Mungkin ormas-ormas yang berkompetisi untuk membenahi ormas-ormasnya yang merubah seperti korporasi yang berwawasan bisnis, bukan lagi berorientasi pada kegiatan kemasyarakatan murni. Ini sudah melenceng, apalagi bila ormas keagamaan. Wah, kacau ini. Kalau bukan bidangnya, mungkin akan terjadi masalah-masalah dan polemik-polemik yang baru. Ya, sekali lagi kami tidak yakin atau tidak percaya atas kemampuan ormas-ormas, tetapi ini akan memerlukan proses, atau belum saatnya sekarang ini, perlu persiapan. Kalau memang itu sudah diberikan kesempatan untuk mengelola yang mau berbisnis pertambangan, tetapi mekanisme dan teknis dan yang berbeda pada konsep kemasyarakatan dengan konsep korporasi, apalagi ormas-ormas keagamaan.
Semoga saja masa-masa ormas, masa-masa parpol, masa-masa dan masyarakat luas diberikan pemahaman, pelatihan, dan skill yang memadai untuk dapat menangani semua usaha-usaha bisnis yang bisa memberikan nilai tambah. Kami memang berharap masyarakat dilibatkan penuh, tapi kami juga melihat dan berkaca pada kemampuan kita masing-masing bahwa pertambangan dengan nilai modal yang besar, skill, manajemen, dan teknologi yang middle dan high teknologi harus kita persiapkan agar pekerjaan efisien dan membawa manfaat keuntungan yang besar bagi umat. Maka kami sebagai masyarakat umum sangat berharap agar kebijakan-kebijakan yang ada seharusnya dipertimbangkan dan relevan bisa diterapkan yang tentunya membawa kemaslahatan umat yang selalu diutamakan. Bukan kebijakan yang terus dipolitisasi. Nah, ini kebijakan yang terus dipolitisasi. Makanya untuk mewujudkan harapan tersebut, kami berharap para pemangku kebijakan dituntut untuk selalu harus sadar pada komitmen dan kesadaran dan akal sehat yang terus dipelihara. Untuk itu tentunya dituntut untuk selalu mewujudkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi. Ya, semoga itu selalu harapan kami. Maka demikianlah harapan kami ini, dan semoga semua kita tetap berprasangka baik dan berprasangka jernih. Dan untuk itu kami akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.